Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar semuanya? Dalam keadaan sehat-sehat selalu ya para warga ya. Amin. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan memberikan informasi seputaran tentang aktivasi PIP 2022 nih ya. Karena tanggal 31 Januari 2023 batas untuk aktivasi penerima SK nominasi PIP 2022. Kalau misalkan tidak diaktifasi bagaimana Mas Eka? Ya, nanti dananya akan dikembalikan ke kas negara gitu ya. Sayang harusnya bisa diterima oleh, para warga sekolah, jadi dikembalikan lagi ke kas negara karena rekeningnya dianggap tidak aktif ya. Nah, bagaimana cara mengaktifasinya nanti Mas Eka akan kasih informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga yang baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga dan para warga sekolah juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebook-nya Mas Eka. Kira-kira nih, provinsi mana lagi nih yang akan kita bahas? Oh, pasti udah pada ngelihat di thumbnail ya. Ya, betul. Kita akan geser ke Jawa Barat ya, provinsi yang paling banyak kota dan kabupaten ya, karena juga penerima, SK nominasinya cukup lumayan besar, 1 jutaan orang ya. Jadi, kira-kira presentasinya berapa sih? Nah, yuk kita langsung, ke web PIP-nya aja. Oke ya. Nah, di sini ada web PIP-nya ya. Jadi teman-teman nih sebelum, mengaktifasi atau pengen tahu bagaimana caranya untuk aktifasi, teman-teman ngecek dulu, masuk tidak sebagai SK, nominasi. Jangan misalkan, ternyata teman-teman udah punya buku dan buku dan, KIP-nya gitu, atau sudah pernah dapat PIP selama tahun 2022 ini gitu. Terus apakah saya harus aktivasi lagi? Enggak. Jadi aktivasi ini untuk teman-teman yang belum pernah sama sekali dapat PIP di tahun 2022 dan belum pernah sama sekali dapat bukunya, tapi namanya tercantum sebagai SK, di SK nominasi PIP 2022. Nah, itu wajib diaktifasi tuh ya. Kalau misalkan dicek nggak ada SK nominasinya, kemudian udah pernah dapat bukunya, udah pernah dapat dana PIP-nya, ya udah nggak perlu diaktifasi lagi. Jadi ketika nanti teman-teman ngecek di sini ya, jadi masuk ke web pip.kemendikbud.go.id, kemudian, di paling bawah itu kanan ada yang cari penerima PIP, masukkan NISN, ketik NIK, kemudian di sini ada tambah-tambahan ya atau pengurangan, diketikkan aja hasilnya, kemudian cek penerima PIP. Nah, jika nanti muncul datanya sebagai SK nominasi PIP 2022 ya, lihat tahunnya, sekali lagi lihat tahunnya, SK nominasi PIP 2022 atau SK pemberian. Kalau SK pemberian berarti nggak usah diaktifasi lagi, tapi kalau SK nominasi berarti wajib diaktifasi ya. Kalau udah pernah diaktifasi atau udah pernah dapat bukunya nggak perlu diaktifasi lagi. Jadi kalau yang belum pernah sama sekali dapat selama tahun 2022 dan baru ngecek sekarang ternyata nih masuk sebagai SK nominasi, buru-buru ke sekolah, minta surat pengantar dari sekolah ya, minta surat pengantar dari sekolah untuk diaktifasi itu rekeningnya agar dana PIP-nya bisa disalurkan ke rekening teman-teman yang sudah diaktifasi, gitu loh ya. Oke yuk, sekarang kita cek, kira-kira progres nasionalnya berapa. Ya, progres nasionalnya masih sama ya, yang belum aktifasi ada di angka 986.248 orang. Dari total penerima seluruh jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK itu 5.594 orang, yang sudah aktifasi 4.608.650 orang tuh ya. Oke, kita langsung aja lihat untuk provinsi Jawa Barat. Nah ya, ini Jawa Barat paling besar loh. Dari total SD, SMP, SMA, dan SMK semuanya tuh ya, dia dapat 1 juta siswa, 1.300.000 1.034.551 siswa yang dapat tuh dari semua jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian yang baru aktivasi itu ada di angka 848.094 orang ya. Artinya baru 81,98%. Masih ada 200 ribuan orang lagi atau 160 ribuan orang lagi yang belum aktivasi. Wah, itu 164 ribu orang itu masih banyak. Nah, untuk di jenjang SD-nya aja dia dapat 654.688 orang, yang baru diaktifasi itu 552.717 orang atau 84,42% ya. Masih tersisa 16% lagi tuh ya, 16% sekian atau 15% sekian untuk, mencapai 100% gitu ya. Terus di SMP-nya juga demikian tuh, SMP-nya ada 131 siswa, 641 yang dapat, yang baru diaktifasi itu baru 100.610 orang atau 77,19% tuh ya. Kemudian SMP, SMA itu dari 86.359 orang
baru teraktivasi 69.506 orang atau 80,48%. Dan untuk SMK ya, itu ada 161.863 orang, kemudian yang sudah diaktifasi itu 124.261 orang dan persentasinya sekitaran 76,77%. Nah, sekarang kita mau lihat nih ya, dari sekian banyak ini, kira-kira kota dan kabupatennya mana aja sih yang belum teraktivasi? Jawa Barat itu terkenal paling banyak loh, provinsi paling besar, paling banyak kota dan kabupatennya. Jadi ini, salah satu provinsi terbesar lah ya, yang, ada di Pulau Jawa ini banyak banget pasti kota dan kabupatennya, makanya siswanya aja yang menerima nominasi sampai 1.034.551 orang. Ya, ini aja totalnya 575 M tuh ya, yang, harus bisa tersalurkan baru 471 M tuh yang tersalurkan, atau baru 82,1% anggaran yang keluar, yang sudah disalurkan, sisanya belum tersalurkan. Jadi ayo teman-teman yang ada di Provinsi Jawa Barat atau teman-teman yang nonton nih, yang punya saudara, punya kerabat, punya teman, punya dia share aja di grup-grup yang mungkin, eee, bermanfaat jadinya, misalkan tidak tahu jadi tahu gitu ya. Oke, kita lihat yuk di Provinsi Jawa Barat kira-kira kota dan kabupaten yang mana? Ini pasti banyak banyak banget ya. Ada Kabupaten Bandung, ya Kabupaten Bandung ini, persentasinya mungkin Mas Eka langsung ke persentasinya aja ya, 84%, 84,35% ya dari total semuanya itu jenjang SD, SMP, dan SMK, SMA dan SMK-nya juga, itu Kabupaten Bandung, 98.601 siswa yang sudah diaktifasi 83.173 siswa atau 84,35%. Itu Kabupaten Bandung ya. Nah, ini jenjang-jenjang SD-nya teman-teman bisa cek sendiri ya. Yuk yang berada di Kabupaten Bandung ya. Kemudian Kabupaten Bandung Barat ya 81,4% tuh ya total, yang sudah diaktifasi baru 30.653 siswa dari 37.823 siswa. Kemudian ada Kabupaten Bekasi ya ya teman-teman yang ada di Bekasi nih kabupaten ya. Baru 86,9% ya atau 21,77 siswa yang sudah diaktifasi dari 25.677 siswa yang mendapatkan SK nominasi. Ya yang berada di Kabupaten Bekasi, yuk coba silakan dicek ya. Seperti yang sudah Mas Eka jelaskan tadi di depan ya. Kemudian Kabupaten Bogor nih ya teman-teman yang ada di Bogor. 76,66% dari penerima SK nominasi itu 94.805 orang, yang sudah diaktifasi itu 72.682 orang. Nah, ini banyak banget ya, dicek aja. Nah, ini untuk jenjang SMA-nya itu masih di bawah, 70%, bahkan SMP-nya juga 63, SMA 63 ya. Teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor untuk jenjang SMP dan SMA silakan ya, lebih di woro-woro lagi nih atau berbagi informasi lagi agar bisa dicek kemudian diaktifasi ya. Kemudian Kabupaten Ciamis 91,81%, lumayan tinggi ini ya, salah satu kabupaten yang, cukup lumayan tinggi karena presentasi untuk aktivasinya sangat tinggi banget ya, dari 24.100 siswa, 24.811 siswa yang sudah diaktifasi 22.778 siswa, jadi kurang lebih masih ada 2 ribuan siswa lagi atau 1.000-an siswa lagi lah ya, yang belum teraktivasi. Nah, total itu 91,81%. Nah, ini Kabupaten Cianjur ya. Nih Kabupaten Cianjur baru 79,10% dari total penerimanya itu 84.244 siswa yang sudah diaktifasi 66.638 siswa. Jadi kurang lebih masih ada berapa lagi itu ya? 2 ribuan lagi ya. 2 ribuan, 20.000 atau 20 ribuan ke bawah lah ya siswa yang belum teraktivasi. 19 ribuan lah, 19 ribuan ya. 18 atau 19 ribuan yang belum teraktivasi. Kemudian Kabupaten Cirebon nih ya baru 81,14% tuh ya dari total penerimanya 51.391 siswa yang belum aktivasi 45.809 siswa. Kemudian Kabupaten Garut ya Garut nih 77,19% dari totalnya 83.407 siswa yang belum aktif yang sudah aktivasi 64.385 ya.
Kemudian Kabupaten Indramayu total seluruh penerima dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK itu 49.610 siswa, yang sudah aktivasi 40.179 siswa atau 80,99%. Kemudian Kabupaten Karawang itu yang sudah penerima SK nominasinya itu 47.009 orang, yang sudah aktivasi 35.684 orang atau 75,91% ya. Kemudian Kabupaten Kuningan ya nih, orang Kuningan penerima dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK totalnya itu 27.517 siswa, yang sudah aktivasi 23.152 siswa atau 84,14% ya. Kemudian Kabupaten Majalengka di angka 90,59, lumayan banyak juga ya ini, lumayan cukup fantastis juga nih, karena hampir mencapai 100% ya. Kemudian yang dapatnya itu 32.459 siswa, dan yang sudah diaktifasi 29.441 siswa. Jadi Kabupaten Majalengka nih ya. Kemudian Kabupaten Pangandaran nih, teman-teman yang ada di Pangandaran itu eh, total semua penerima dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang menerima SK nominasi itu 9.245, yang sudah diaktifasi 8.202 orang ya, atau 88,72%. Kemudian Kabupaten Purwakarta 76,13%, Kabupaten Subang 80,78% ya, Kabupaten Sukabumi 80,4%, kemudian Kabupaten Sumedang tuh ya 85,74%. Nanti teman-teman tinggal dicek ininya aja ya. Saya kan nggak akan bacain satu-satu ini karena ini banyak banget nih untuk provinsi Jawa Barat tuh ya, kota dan kabupatennya. Ini Kabupaten Tasikmalaya ada di angka 81,93% tuh ya. Kemudian kota Bandung, nah ini Bandung ya baru 74,69%. Ayo atuh akang-akang di Bandung ya. Dari total siswanya itu 64.492 siswa, yang sudah aktivasi itu 48.172 siswa. Ayo atuh akang-akang teteh-teteh di Bandung ayo diaktifasi atuh PP-nya agar PP-nya bisa tersalurkan, jangan sampai dikembalikan lagi ke kas negara atuh ya. Jadi tidak terserap dananya. Kemudian Kota Banjar ya, Kota Banjar 76,61%. Kota Bekasi ini teman-teman yang berada di Kota Bekasi ada 86,98% dari total semua siswa yang menerima SK nominasi itu 27.479 orang, dan yang sudah diaktifasi 23.902 orang. Jadi kurang lebih masih ada 4.000 siswa lagi yang belum teraktivasi untuk teman-teman yang ada di Kota Bekasi ya. Silakan yang di Bekasi itu ya. Kota Bogor nih tetanggaan sama DKI Jakarta ada di angka 83,6% tuh ya, dari total penerima siswa semua jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang menerima SK nominasinya itu 12.293 siswa, yang sudah diaktifasi 10.210 orang atau 83,6%. Kota Cimahi ya, dari total semua penerima SK nominasi jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK itu 10.722 siswa, yang sudah diaktifasi 9.593 siswa atau 89,47%. Ada Kota Cirebon ya 90,88%. Kota Depok nih yang deket nih, Depok 80,65. Dari total penerima seluruhnya itu 15.635, yang sudah aktifasi 12.610. Kemudian Kota Sukabumi 85,83, Kota Tasikmalaya 90,24% tuh ya. Itu tadi kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat ya. Jadi teman-teman yang berada di Jawa Barat, ayo sama-sama semuanya. Ini paling banyak karena karena di Jawa Barat itu paling banyak, sampai 1 jutaan siswa yang menerima PIPSK nominasi PIP-nya ya. Jadi kalau misalkan belum teraktivasi sayang banget ya. Yang baru diaktifasi itu baru ada 800 ribuan, masih kurang lebih 100 atau 200 siswa, 100 atau 200 ribu siswa yang belum diaktifasi. Ya yuk atuh warga Jawa Barat nih ya, mudah-mudahan bisa teraktivasi semua. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan lagi teman-teman semua ya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.